Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dwi Santoso, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Takhasus Al-Quran Sadamiyah Guyangan Bang Sri Jepara. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus: pertama, memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru dari murid di tingkat sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Strategi mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu: 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Strategi penerapan berdiferensiasi konten yaitu materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan/atau profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensi proses yaitu metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri atau proyek kolaborasi dan lain-lain, disesuaikan dengan gaya belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk, siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti pembuatan PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan bisa mendapatkan dukungan yang sesuai.
Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya dalam program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.